أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى قديما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin, mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap kita, siapapun dia yang menjalankan kehidupan di alam dunia yang fana ini, pasti menginginkan hidup bahagia, menginginkan hidup penuh dengan kesenangan, penuh dengan ketenangan, dan penuh dengan kebahagiaan. Ini yang senantiasa kita panjatkan di penghujung doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan untayan doa yang begitu singkat namun padat. Kita selalu bermohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kehidupan di dunia yang baik, kehidupan di akhirat yang baik pula, dan Allah jauhkan kita
dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akankah permohonan kita ini bisa kita raih dengan mudah tanpa daya dan upaya di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan beberapa kunci untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan dan kesenangan hidup. Tidak hanya di dunia, yang terpenting lagi adalah kebahagiaan, ketentraman, kesenangan di akhirat kelak. Seorang ulama mengajarkan kepada kita, jika kita mau menjaga, memelihara dan melaksanakan 3 poin ini, maka kita akan meraih kebahagiaan, kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Apa kata ulama? Salasun hafiz alaiha tas'ad. 3 perkara yang mana kalau kau jaga, kau pelihara, kau laksanakan dia, tas'ad, maka kau dijamin akan hidup bahagia baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Apa yang pertama? Dikatakan iza zahara alaika ni'matun fahmadillah. Apabila telah nampak, telah kelihatan, telah terasa olehmu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengintrospeksi sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tak lepas dari nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, "Iza zaharat 'alaika ni'matun", apabila telah nampak olehmu nikmat Allah dan kau rasakan itu, fahmadillah, maka bersyukurlah, ucapkanlah alhamdulillah sebagai tanda kau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat alhamdulillah merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang bersyukur kepada Allah, Allah janjikan dalam firman-Nya, Allah nyatakan, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Jika kalian mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi sebaliknya, jika kalian mengkufuri nikmat Allah, inna 'azabi lasyadid, ingatlah ancaman Allah amatlah sangat pedih, kata Allah. Ma'asyiral muslimin mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Kunci pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin bahagia dari dunia sampai akhirat. Karena hakikat syukur adalah pertama, mengekalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ada akan terasa kekal pada diri kita. Yang kedua, hakikat nikmat hakikat syukur adalah menumbuh kembangkan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Umpama misalnya kita punya uang 100.000, 25.000 kita gunakan untuk makan, 25.000 lagi kita gunakan mungkin untuk membeli kebutuhan kita, apakah sendal atau peci untuk ibadah kita. 50.000 lagi kita masukkan ke tromol yang kekal dan berkembang di sisi Allah hanya yang 50. Sementara yang 25 yang kita gunakan untuk makan akan menjadi kotoran. Sementara yang kita gunakan untuk berpakaian akan menjadi usang dan menjadi sebagai topok belaka. Tapi yang kekal di sisi Allah dan berkembang adalah yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah janjikan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah katakan,
seperti dia menanam suatu benih, dan benih itu melahirkan 7 tangkai, dan tiap tangkai melahirkan 100. Berarti kalau sampai dari 700, uang yang kita masukkan ke trommel masjid 10.000 umpamanya akan berganjar, berkembang menjadi dikali 700. Subhanallah, ini janji Allah. Betapa tidak senang dan tidak bahagia orang yang mendapat karunia Allah begitu besar. Pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia dari dunia sampai akhirat. Yang kedua, kata ulama, iza wata'a anka rizqun, apabila terasa hambat, terasa telat karunia Allah datang kepadamu, fastaghfirillah, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami bahwa rezeki itu tidak hanya sebatas materi. Kesehatan merupakan rezeki. Kita melangkah kemari pun hidayah rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Kalau terasa karunia Allah, rezeki kurang, kesehatan kurang, disuruh kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi karunia Allah terhambat turun kepada kita akibat dosa, kesalahan yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Karena dosa merupakan kotoran, bak laksana air yang mengalir di talang rumah kita. Tatkala talang itu penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah, maka aliran air pun akan terhambat. Begitu pula karunia Allah, manakala kita melakukan kesalahan-kesalahan, tentunya akan menghambat karunia Allah. Maka barang siapa yang ingin dia mendapat kebahagiaan tatkala mendapat kesusahan atau tidak lancar rezekinya, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah SAW memberikan sugesti buat kita. Dalam sabdanya beliau mengatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Rasulullah, barang siapa yang melazimkan, membiasakan, mendawamkan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan min kulli hammin, dalam setiap kebingungannya, kegundah-gulahannya, faraja, ada kelapangan dalam hidupnya, ada pencerahan dalam hidupnya. Wa kulli dhiqin makhraja, kesulitan hidup yang dialami, yang dijalankan agar terasa sempit, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah kasih jalan keluar. Setiap kita nggak lepas dari masalah. Yang harus kita paham, masalah itu bukan besar atau kecil, tetapi bagaimana mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Kalau ingin dimudahkan, digampangkan segala permasalahan hidup, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan berikan dia rezeki yang tanpa terencana, tanpa diduga, yang tentunya di luar nalar kita, di luar akal kita. Allah mengaruniakan rezekinya buat kita. Ini keutamaan bagi orang yang ingin bahagia dari dunia sampai akhirat. Kunci yang kedua adalah banyak-banyak istighfar tatkala terhambat karunia Allah datang kepada kita. Yang terakhir, wa iza sobatka musibbatun fahmadillah, apabila kau menemui suatu masalah yang amat sangat berat, faksir min qaul la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tatkala kau menemui satu permasalahan hidup, satu urusan yang amat sangat berat,
perbanyaklah ucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini merupakan kalimat penyerahan diri kita, totalitas pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang berikan ujian cobaan kepada kita hanya Allah, dan hanya Allah lah yang mampu mengeluarkan kita dari hal yang begitu berat. Bahkan ada satu hadis yang memberikan sugesti buat kita, dikatakan ma bil ardi rajul yaqulu, barang siapa tidak ada ganjaran buat seseorang di muka bumi ini yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa kafarat dzunubuhu. Tidak ada ganjaran buat orang yang mengucapkan kalimat itu. Apa? Kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sebanding dengan buih di lautan. Ini satu keutamaan bagi kita ingin hidup senang, hidup bahagia. Ada selalu jalan keluar dalam kesempitan. Perbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, ada 3 konsep yang harus kita pegang, kita jaga untuk kehidupan kita meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu membaca istighfar, mengenang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka sebagai penutup yang singkat ini, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh ulama kita, sehingga kita termasuk orang yang bahagia dari dunia